Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Julianto dari Lokal S FH UPN Veteran Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial adalah hak setiap negara yang tidak bisa diganggu gugat atau diintervensi oleh negara-negara manapun. Selanjutnya ada apa itu kedaulatan teritorial. Jadi kita harus tahu apa definisi dari kedaulatan teritorial. Definisi dari kedaulatan teritorial adalah hak eksklusif negara untuk mengatur wilayahnya, baik dari darat, laut, maupun udara yang dijamin oleh hukum internasional dan tidak dapat diganggu-gugat atau diintervensi oleh negara lain. Jadi setiap negara punya hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, memberikan aturan, menetapkan aturan untuk wilayah yang dimiliki oleh negaranya. Selanjutnya, kedaulatan teritorial terbagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama ada wilayah darat. Yang dimaksud wilayah darat adalah daratan suatu negara yang merupakan daratan awal suatu negara itu berdiri atau wilayah tambahan dari negara tersebut. Yang kedua ada wilayah laut. Wilayah laut terdiri dari laut, air laut, dan juga tanah yang ada di bawah air laut. Yang ketiga ada wilayah udara. Nah, kedaulatan sebuah negara di wilayah udara belum mengenal batas ketinggiannya. Jadi sampai ketinggian berapapun itu, jika masih di wilayah daratan suatu negara, maka wilayah udaranya termasuk juga wilayah suatu negara tersebut. Yang keempat ada ruang angkasa. Nah, ruang angkasa adalah ruang yang bebas untuk setiap negara mengeksplor negaranya, melakukan penelitian di ruang angkasa. Nah, selanjutnya ada cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh wilayah daratan. Yang pertama ada okupasi, yaitu penguasaan suatu wilayah yang tidak atau belum diletakkan kedaulatan suatu negara. Jadi ada suatu daratan yang kosong yang tidak bertuan, lalu ditemukan oleh suatu negara, dikuasai oleh suatu negara, kemudian dikuasai oleh suatu negara, itu disebut dengan okupasi. Yang kedua ada aneksasi, yaitu penguasaan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan ke dalam wilayahnya. Biasanya ini terjadi melalui peperangan atau melalui invasi terhadap suatu negara. Akan tetapi, cara aneksasi ini saat ini sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan hukum internasional kita. Yang ketiga ada akresi, yaitu perolehan wilayah baru yang sudah ada di bawah kedaulatannya akibat dari proses alam. Misalnya nih, suatu negara memiliki laut, lalu ada proses alam yang menyebabkan di dasar laut itu timbul pulau. Maka itu sudah menjadi otomatis wilayah tambahan dari negara tersebut karena masih mencakup wilayah kedaulatan negara itu yang sebelumnya. Lalu yang keempat ada preskripsi, yaitu cara memperoleh wilayah melalui pendudukan secara terus-menerus dan damai dalam jangka waktu yang lama tanpa keberatan dari negara sebelumnya yang memiliki kedaulatan. Jadi negara tersebut memperoleh dengan cara pendudukan secara terus-menerus, tapi negara yang menguasai sebelumnya tidak melakukan protes. Selanjutnya yang kelima ada KC atau cara memperoleh wilayah melalui perjanjian atau kesepakatan. Biasanya dilakukan dengan damai seperti jual beli atau perjanjian setelah kalah perang. Jadi penyerahan suatu wilayah secara sukarela oleh
suatu negara kepada negara yang lain. Bisa juga dengan jual beli seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, oleh Rusia yang memberikan wilayah Alaska kepada Amerika Serikat, atau juga perjanjian setelah kalah perang sehingga memberikan wilayah pendudukannya kepada negara yang memenangkan perang. Lalu yang terakhir, cara memperoleh wilayah daratan yaitu dengan referendum. Referendum yaitu penguasaan suatu wilayah dengan memisahkan diri dari negara sebelumnya melalui pemilihan umum untuk menentukan kehendak masyarakatnya. Jadi ada suatu negara, di negara tersebut dilakukanlah referendum atau pemilihan umum untuk menentukan apakah mereka ingin memisahkan diri dari negara sebelumnya atau mereka masih tetap di dalam negara tersebut. Nah, seandainya mereka mau memisahkan diri, maka sebagian wilayahnya terpisah dari negara baru. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada wilayah laut. Nah, wilayah laut menurut United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS dibagi menjadi 8, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, laut bebas, landas kontinen, dan juga kawasan dasar laut. Nah, yang pertama ada perairan pedalaman, itu perairan yang berada di dalam garis pangkal pantai suatu negara. Misalnya ada muara sungai, kemudian ada juga pelabuhan atau teluk. Itu. Yang kedua ada perairan kepulauan, yaitu perairan yang berada di antara pulau-pulau suatu negara. Ini terjadi di negara kepulauan. Jadi laut yang berdekatan dengan antara yang satu pulau dengan pulau lain yang di satu negara itu disebut sebagai perairan kepulauan. Yang ketiga ada laut teritorial. Laut jadi batas 12 mil dari garis pangkal luar suatu negara itu disebut sebagai laut teritorial. Kemudian ada juga zona tambahan. Setelah 12 mil dari garis pangkal suatu daratan atau satu ujung paling luar negara, itu ada zona tambahan sebanyak 24 mil. Nah, di situ negara dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti memberikan aturan bea cukai, kemudian juga bisa mengeksplorasi sumber daya alamnya. Lalu yang kelima adalah zona ekonomi eksklusif. Ini berada di 200 mil dari luar garis pulau atau luar garis paling ujung suatu negara, ditarik keluar sebanyak 200 mil. Itu disebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Di situ negara-negara dapat melakukan eksplorasi sumber daya alam seperti ikan, mencari ikan, menangkap terumbu karang, dan lain sebagainya untuk keperluan ekonomi suatu negara. Itu juga dengan daratan yang ada di bawah zona ekonomi eksklusif, di bawah laut itu seperti minyak atau batu bara dan lain-lainnya, itu bisa diambil di zona ekonomi eksklusif suatu negara. Nah, yang keenam ada laut bebas, yaitu laut yang tidak dimiliki oleh negara manapun dan negara manapun bebas untuk berlayar di laut ini tanpa harus mendapatkan izin dari suatu negara. Yang ketujuh adalah landas kontinen, itu landasan suatu daratan yang di bawah laut. Nah, yang kedelapan ada kawasan dasar laut, kawasan yang berada di bawah atau di paling dasar lautan. Nah, ini adalah gambarnya di dasar pangkalnya. Perairan pedalaman berada di dalam garis pangkal, seperti muara sungai yang di dalam garis laut teritorial ada berada di 12 mil dari garis pangkal, titik dasar garis pangkal. Sedangkan zona tambahan berada di 24 mil dari garis pangkal. Kalau zona ekonomi eksklusif berada di 200 mil
dari garis pangkal. Yang di bawah adalah landas kontinen. Nah, setelah lebih dari 200 mil lebih itu adalah laut lepas, yang dimana negara-negara bebas berlayar di laut lepas ini tanpa perlu mendapatkan izin dari negara pantai. Selanjutnya, nah ini negara kepulauan. Sebelum ada deklarasi Juanda, negara laut laut teritorial negara kepulauan itu berada terbatas di antara pulau-pulau ini. Namun setelah adanya deklarasi Juanda terutama untuk Indonesia, laut teritorialnya ditarik dari garis paling ujung sebelah timur, ujung sebelah barat dari suatu negara. Ya, ujung tarik 12 mil laut teritorialnya, sehingga laut-laut yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia ini menjadi laut Indonesia, laut teritorial Indonesia, sehingga tidak boleh dimasuki oleh negara manapun kecuali ada izinnya. Sedangkan sebelumnya ini merupakan laut bebas sebelum ada deklarasi Juanda, sehingga negara-negara bisa lewat tanpa perlu izin dari Indonesia. Selanjutnya ada wilayah udara. Nah, wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas daratan, laut pedalaman, laut teritorial, dan juga laut negara kepulauan. Jadi wilayah udara ditarik garis ke atas dari wilayah atas daratan suatu negara, laut pedalaman suatu negara, laut teritorial suatu negara, dan laut negara kepulauan. Jadi tarik ke atas itu adalah wilayah udara. Setiap pesawat yang terbang di atas ruang udara negara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara yang dilintasi. Jadi setiap pesawat yang ingin melintasi wilayah-wilayah tersebut harus minta izin terlebih dahulu dari negara tersebut. Ini di dasar hukumnya itu International Civil Aviation tahun 1944 atau yang disebut juga Konvensi Chicago. Nah, lalu ada ruang angkasa. Ruang angkasa dijelaskan dalam Outer Space Treaty, yaitu tahun 1964, beberapa aturan atau prinsip yang ada di luar angkasa. Sama ada asas dan penguasaan. Jadi di ruang angkasa itu tidak dikuasai oleh satu negara atau beberapa negara pun. Jadi bebas dari penguasaan negara-negara. Artinya negara-negara bebas untuk melakukan apapun di ruang angkasa asal tidak bertentangan dengan aturan Outer Space Treaty ini. Yang kedua, bebas menjelajahi atau memakan. Jadi prinsip yang kedua dalam ruang angkasa itu negara-negara bebas menjelajahi, boleh melakukan penelitian atau melakukan hal-hal lainnya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan yang baik, untuk peperangan atau yang lainnya. Yang tiga, tidak boleh digunakan oleh kepentingan militer. Jadi ruang angkasa yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan militer, apalagi untuk perang, karena sangat membahayakan negara dunia ini. Yang keempat, ruang angkasa ini berarti milik bersama masyarakat dunia. Jadi karena milik bersama sama masyarakat dunia, maka tidak boleh dikuasai oleh satu orang pun. Dan juga yang terakhir, bersama-sama menjaga keberlangsungan ruang angkasa. Karena ruang angkasa ini milik bersama masyarakat dunia, maka seluruh negara yang ada di dunia harus menjaga keberlangsungan ruang angkasa ini. Oke, selanjutnya selanjutnya ada analisis kasus, yaitu kasus yang saya ambil yaitu sengketa Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah kasus posisinya, Laut Cina Selatan adalah wilayah laut yang strategis yang diperebutkan oleh beberapa negara seperti Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Laut Cina Selatan ini sangat strategis karena potensi sumber daya alamnya yang melimpah, kemudian juga
letaknya yang strategis untuk jalur perdagangan dan juga uh, letaknya yang sangat strategis. Oleh karena itu diperebutkan oleh banyak negara. Nah, Cina mengklaim hampir seluruh laut Cina Selatan menggunakan peta yang disebut Nine Dash Line atau garis 9. Garis ini mencakup hingga 90% wilayah laut tersebut dan meluas jauh dari pantai Cina hingga ke perairan dekat Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Jadi Cina mengklaim wilayah laut Cina Selatan berdasarkan peta yang disebut Nine Dash Line. Sebaliknya, negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia mengklaim wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, Konvensi Hukum Laut PBB. Jadi, negara-negara ASEAN mengklaim wilayah Laut Cina Selatan adalah milik mereka berdasarkan ketentuan United Nations Convention of Law of Sea tahun 1982 atau yang disebut Konvensi Hukum Laut PBB. Yaitu di dalam konvensi PBB itu dijelaskan bahwa zona ekonomi eksklusif itu sejauh 200 mil laut dari garis pantai mereka. Nah, selanjutnya analisis kasusnya pada tahun 2016 Filipina membawa masalah ini ke Permanent Court of Arbitration di Den Haag dan hasilnya PCA menyatakan bahwa klaim Nine Dash Line Cina tidak memiliki dasar hukum. Yang kedua, aktivitas Cina di ZEE Filipina dinyatakan melanggar kedaulatan Filipina. Dan yang ketiga, pulau-pulau tidak berhak memiliki ZEE sendiri menurut UNCLOS. Nah, pulau-pulau Cina tidak berhak memiliki ZEE sendiri. Dari putusan ini, maka menjelaskan bahwa Nine Dash Line bukan merupakan perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum internasional. Karena Nine Dash Line ini bukan termasuk perjanjian internasional atau konvensi atau sebagainya, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dibawa ke pengadilan internasional. Nah, sedangkan UNCLOS atau konvensi PBB ini merupakan konvensi, berarti konvensi ini mempunyai kekuatan hukum, sehingga Permanent Court of Arbitration Den Haag ini mengeluarkan putusan mengacu pada undang yang mengatur bahwa ZEE mengatur sejauh 200 mil dari garis pantai negara Filipina. Jadi yang dimenangkan yaitu adalah Filipina karena mempunyai sumber hukum yang kuat, yaitu Konvensi Laut PBB. Nah, saya ada analisis spesifik dari saya. Dari kedaulatan teritorial adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara. Bahkan saat negara itu berdiri harus memiliki kedaulatan teritorial. Sehingga kalau dia sudah mempunyai kedaulatan teritorial, mereka bisa mengatur negaranya sendiri, ada jurisdiksi yang jelas, dan apabila ada negara lain yang memasuki pekarangan atau wilayahnya, maka itu mencederai kedaulatan negara tersebut. Sekian video penjelasan tentang kedaulatan teritorial. Banyak kurang yang saya maafkan sebesar-besarnya. Sampai berjumpa dan sampai bertemu kembali. Dadah.